Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subur Abdul Salam, merupakan mahasiswa Universitas Nasional Teknik Informatika tahun 2018. Di sini saya akan menjelaskan kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di era Smart Society 5.0. Yang pertama adalah yang melatar belakangi dari penelitian ini adalah pada era masyarakat 5.0 atau Super Smart Society diperkenalkan oleh pemerintah Jepang 2019 yang membuat sebagai solusi atau tanggapan dari revolusi industri 4.0 dan dianggap akan menimbulkan degradasi manusia. Kemudian di awal tahun 2019 dalam pertemuan World Economic Forum di Davos, Swiss, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengumumkan visi Jepang mengenai Society 5.0. Istilah Society 5.0 ini muncul pertama kali di Jepang pada tahun 2016 setelah mendapatkan persetujuan dari Kabinet Jepang. Society 5.0 ini diawali dengan era pembubaran Society 1.0. Kemudian rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah dalam dunia Society 5.0, kecerdasan buatan digunakan untuk mengubah semua data di semua aspek dalam kehidupan. Internet of Things diharapkan dapat membentuk kearifan, yaitu humanistik secara keseluruhan di dalam industri 5.0. Kemudian permasalahan yang terjadi pada dunia Society 5.0 adalah belum meratanya pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia di beberapa negara di dunia, tidak kecuali dengan Indonesia. Untuk itu, pemerintahan dalam masyarakat menciptakan kerjasama untuk meningkatkan sumber daya manusia yang mampu untuk bisa bersaing atau menciptakan suatu produk di dunia Society 5.0. Kemudian tujuannya adalah dalam masyarakat informasi masa lalu, Society 5.0 atau di Society 5.0, orang akan mengakses layanan cloud database di dunia maya melalui internet dan mencari, mengambil, menganalisa informasi atau data. Sementara di masyarakat 5.0, sejumlah besar masyarakat informasi dari sensor ruang fisik atau terakumulasi di dunia maya. Kemudian di masyarakat 5.0, praktik umum adalah mengumpulkan informasi melalui jaringan dan menganalisis oleh manusia. Kemudian pada pembahasan kompetensi utama karir profesional di bidang IT di era 5.0 adalah yang pertama adalah leadership. Leadership merupakan salah satu pengaruh yang sangat sosial dengan langkah memaksimalkan upaya orang lain ke dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Kemudian adalah language skill atau bahasa skill. Ini merupakan kemampuan untuk berbahasa asing, kemudian khususnya di bahasa Inggris, karena bahasa dunia ini adalah bahasa Inggris. Kemudian IT literasi. ICT atau Information and Communication Technology adalah penggunaan ICT untuk mengakses teknologi, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi. Dalam hal ini kemampuan harus dimiliki oleh IT dalam bidang teknologi, misalnya mampu mengoperasikan komputer, kemudian mengolah data, dan membuat sebuah aplikasi atau sebagainya. Kemudian contoh penerapan karir dalam dunia developer adalah yang pertama web developer, kemudian yang mampu menciptakan aplikasi, menginspirasi, mendaftarkan suatu email, kemudian memasarkan produknya ke dalam kemasan yang lebih menarik. Kemudian apps developer ini adalah setiap perusahaan yang ingin mengajukan konsumen ke dalam bentuk digital, adalah salah satunya menyediakan aplikasi di smartphone. Kemudian banyak saat ini yang memerlukan usaha
untuk memaksimalkan kebutuhan di dunia digital. Kemudian SEO atau Search Engine Optimization. Ini perlu juga untuk mencari suatu keyword atau kata kunci usaha kita di dalam teknologi yang sedang maju atau di 5.0 ini, sehingga produk yang kita hasilkan, produk yang kita ciptakan dapat dicari dengan mudah oleh orang-orang. Kemudian selanjutnya adalah content creator atau kreasi konten. Ini merupakan mengandalkan kreativitas yang bisa menciptakan, mempermudah untuk menarik minat masyarakat dengan menariknya produk yang kita tawarkan dalam bentuk kreatif. Kemudian media sosial spesialis. Semua orang banyak yang menggunakan media sosial. Biasanya di setiap media sosial ada banyak perusahaan yang menawarkan produk mereka, seperti iklan, seperti banyak sekali tugas-tugas di sosial media spesialis menganalisa data, menganalisis karakter pembeli. Kemudian di kesimpulannya adalah Society 5.0 ini sendiri menjadi sebuah solusi untuk revolusi industri di 5.0, di 4.0, di mana banyak masyarakat beranggapan bahwa industri 4.0 atau 4.0 akan menggunakan mesin-mesin berteknologi canggih yang akan menelan jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga manusia. Society 5.0 diharapkan dapat menciptakan nilai baru untuk berkembang teknologi canggih dan menggunakan adanya kesenjangan antara manusia dengan ekonomi ke depannya. Pada dasarnya, Society 5.0 ini bisa dibuat untuk melayani masyarakat, kebutuhan masyarakat, agar masyarakat bisa menilai, bisa menikmati kehidupan dengan merasa nyaman, kemudian sinergitas antara manusia dan teknologi bisa terwujud dengan adanya teknologi yang makin canggih, sehingga masyarakat bisa terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, itu saja presentasi dari saya mengenai kebutuhan kerjaan atau kebutuhan untuk di Society 5.0 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.